Pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan, dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa. Beberapa kejadian besar dibikin banget adalah diantaranya ada namanya hadits bitaqah dalam hadis Bukhari, hadits kartu. Kartu di sini maksudnya adalah bitaqah, bahasa Arab orang bilang kartu, seperti kotak kartu dan seterusnya. Kata Nabi SAW, nanti akan datang seseorang membawa pahala bergunung, membawa dosa bergunung-gunung, dosanya banyak sekali. Waktu ditimbang amal solehnya langsung kalah, lebih berat dosanya. Dia sudah tahu dia akan masuk neraka, dosanya banyak sekali, gak mungkin selamat, sudah lebih berat dosanya daripada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini, karena ada hadis yang berbunyi, pada saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penerjemah. Allah akan bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini, dengan seluruh bahasa. Allah yang ciptakan semua bahasa. Maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah SWT, kamu begini, kamu begini. Nanti akan datang orang, dosanya banyak sekali, dan ini disurati karena memang hadisnya mulia, memberikan berita gembira bagi orang yang beriman, gitu kan. Maka kata Allah SWT, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini? Kata dia, ya Allah, amal apa lagi? Setelah ini semua, nggak ada lagi amal. Ini amal sudah ditimbang. Kata Allah SWT, coba ingat-ingat. Dia bilang, tidak ada ya Allah, sudah nggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitaqah itu, otak atau kartu tadi, tertulis la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik, tetap dia ahli tauhid, mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. Mungkin dia berzina, mungkin dia dusta, mungkin. Tapi ini tauhidnya nggak tercoreng. Karena kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini. Terbukti dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Berarti ini tidak masuk di sini syirik. Jadi dia, kata ulama hadis, dia adalah muwahhid. Orang ini memang mengisahkan Allah, tidak pernah kedukun, tidak pernah minta-minta kekuburan, tidak pernah segala macam. Syirik nggak ada. Dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang dia akui sebagai kesalahan. Maka didatangkanlah bitaqah tersebut, lalu ditimbangan pahalanya, tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar. Maka lolos dia masuk dalam surga. Maka dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah Nabi SAW duduk di dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan, ya Rasulullah, saya datang untuk menjaga Anda. Kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita, Allah mengatakan, ya, siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia pasti masuk surga. Maknanya adalah, kalau dia masih punya dosa pun, kemudian dia masuk neraka dulu, tetap akan masuk surga. Nanti kita bahas masalah syafaat. Kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka, sudah bolong, sudah hangus, keluar asap, dikeluarkan oleh orang-orang mukmin dan Nabi SAW dari neraka. Kemudian mereka akan dicemplungkan di sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang masih baru tumbuh, masih lemah sekali. Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan, menyirami mereka dengan air-air itu. Nanti akan kita bahas insyaAllah masalah surga dan neraka, masalah itu akan keluar mereka. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini? Kata Nabi SAW, kalau kau sebarin berarti mereka akan bergantung dengan itu. Jadi maknanya di sini memang mentauhidkan Allah penting, kan la ilaha illallah itu kalimat tauhid kan, pengisaan. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.